Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa pemerintahnya siap mengakui negara Palestina dalam sidang umum PBB pada September 2025. Namun, ia menegaskan bahwa pengakuan ini hanya diberikan jika Israel mengambil langkah-langkah penting untuk mengakhiri penderitaan di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 30 Juli 2025, diketahui langkah tersebut mencakup komitmen Israel untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta menyepakati gencatan senjata dengan kelompok perlawanan Palestina. Starmer juga menekankan bahwa tidak boleh ada aneksasi terhadap wilayah tepi barat oleh Israel. Ia meminta Israel untuk menunjukkan itikat baik dalam menciptakan perdamaian jangka panjang sebagai syarat menuju pengakuan terhadap negara Palestina. Pemerintah Israel menyatakan tidak akan tunduk pada tekanan internasional yang mendesak dilakukannya gencatan senjata di Gaza maupun pengakuan terhadap negara Palestina. Selain menolak permintaan tersebut, Israel juga bersikeras tetap melanjutkan serangan jika Hamas masih menguasai Gaza dan belum membebaskan para sandera. Mengutip dari Tribun News, sikap tegas ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar melalui sebuah konferensi pers pada Selasa 29 Juli 2025. Sa'ar menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi bahkan jika tekanan terhadap Israel semakin besar. Israel menilai langkah tersebut justru akan memberikan waktu bagi Hamas untuk memperkuat diri. Dengan posisi ini, konflik diprediksi akan terus berlanjut sampai Hamas kehilangan kekuasaan penuh atas Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini menghadapi dilema besar, apakah akan memperluas operasi militer ke wilayah baru atau tetap bertahan dalam negosiasi yang belum jelas ujungnya. Kepala Staf Militer Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir mengusulkan strategi alternatif berupa penahanan dan gesekan terbatas di zona existing. Mengutip dari Ynet News pada 30 Juli, strategi ini dianggap lebih minim risiko terhadap keselamatan sandera tetapi kemungkinan tidak cukup kuat untuk memberikan tekanan militer yang menentukan. Hamas sendiri diperkirakan akan terus mempertahankan sandera sebagai tameng terhadap serangan baru Israel. Sejak perang tahun 2014, Hamas diketahui masih memegang jasad dua tentara Israel, Hadaer Goldin dan Oron Shaul. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi IDF untuk melakukan pertempurannya efektif. Dilaporkan dilema Netanyahu bukan soal kekuatan militer semata, tetapi bagaimana menyeimbangkan kepentingan strategis dan kemanusiaan. Diketahui ia mulai menyadari tidak ada jalan keluar mudah dalam konflik ini. Posisi Israel dalam program penelitian terbesar dunia Horizon Eropa saat ini masih aman, namun status itu belum tentu bertahan lama. Mengutip dari Ynet News pada 30 Juli, dilaporkan Komisi Eropa sempat membahas proposal penangguhan partisipasi Israel dari sebagian program tersebut. Namun, keputusan itu tertunda setelah dua negara Jerman dan Italia menyatakan keberatan. Jika dilanjutkan, Israel berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan juta euro. Diskusi di dalam Uni Eropa dipicu oleh tudingan bahwa Israel belum memenuhi komitmennya untuk meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Beberapa negara meminta opsi konkret sebagai respons termasuk kemungkinan sanksi. Pihak Uni Eropa menyebut semua opsi terbuka termasuk tindakan pembatasan terhadap Israel. Hingga kini pembaruan sedang dipertimbangkan demi mencegah krisis diplomatik yang bisa mengancam keikutsertaan Israel dalam program unggulan Uni Eropa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan bersedia membayar harga yang sangat tinggi demi mencapai kesepakatan parsial untuk membebaskan setengah dari sandera yang masih hidup. Namun, niat ini terhambat karena Hamas menolak tawaran tersebut dan justru menetapkan syarat baru untuk gencatan senjata. Kelompok itu menginginkan penghentian perang total tanpa pembebasan sandera. Mengutip dari Ynet News pada 30 Juli, diketahui hal itu sebagai sebuah tuntutan yang disebut bertentangan dengan jalur negosiasi yang sedang difasilitasi oleh mediator internasional. Netanyahu dan pemerintah Israel kini menghadapi tekanan dari dua arah, yaitu kebutuhan akan keberhasilan militer dan desakan publik untuk segera membebaskan sandera yang tersisa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.